Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dan Jumadi di Dawu. Baik, dengan sahabat Jumadi di Kedaung. Silakan langsung kita bersolat terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum. Allahumma sholli wa sallim. Baik, langsung pada Bu ya. Saya mau bertanya Bu ya masalah foto sholat bagi orang yang sudah meninggal. Saya sering mendapati hal-hal seperti itu. Baik. Jadi orang yang sakit mungkin udah 1 bulan sampai ada yang 2 tahun dia meninggal dan oleh keluarganya dia tidak dibimbing untuk sholat sehingga waktu sudah meninggal difotoin sholatnya. Itu bagaimana hukumnya Bu ya? Baik, insyaallah. Ya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Semestinya tidak ada orang yang meninggalkan sholat selagi akal masih ada. Dan cara sholat adalah mudah. Nggak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh baring, nggak bisa baring boleh telentang, atau dengan isyarat dengan kepalanya, atau mengisyaratkan dengan hatinya. Cuman kan tidak semua orang punya ilmu ini dalam sebuah keluarga yang awam, sehingga orang tuanya yang sakit tidak diajari sholat. Meninggallah beliau dalam keadaan punya utang sholat 1 tahun, 2 tahun, terserah berapa tahun, nggak penting. Lalu apakah wajib diqadha oleh keluarganya? Di dalam hal ini Anda dengar nih pendapat para ulama madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan. Pertama, madhab Syafi'i yang dikukuhkan tidak diqadha'i oleh keluarganya, tidak disolati, karena ini urusan amal ibadah pribadi. Ini pendapat yang dikukuhkan yang pertama. Pendapat madhab Imam Syafi'i yang kedua adalah dibayarkan fidyah. Setiap satu sholat yang ditinggalkan dibayarkan 1 mud, kurang lebihnya 6,7 on. 1 mud itu 6 on sampai 7 on, kurang lebihnya. Kita ambil 67 itu adalah tengah-tengah atau ikhtiyat. Setiap hari digantikan. Ini digantikan dengan mud. Di mana diambilkan? Selagi kita meyakini ini bisa diambilkan dari harta warisnya, harta peninggalannya, karena ini termasuk haknya dia. Kalau kita mengambil pendapat ini, atau lebih enak lagi, lebih aman diambil dari anaknya, anak yang berderma. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, ini pendapat yang paling lemah, tapi dilakukan sendiri oleh Imam Subuki rahimahullah ta'ala, yaitu diqadha oleh keluarganya. Jadi pendapat yang kedua tadi dikiaskan dengan puasa. Kalau puasa adalah dibayarkan fidyah. Jadi yang ketiga, pendapat yang ketiga adalah diqadha oleh ahli warisnya. Jadi Anda jelas ada 3 pendapat, suka-suka Anda pilih mana, agar kita tidak membuat kebingungan di masyarakat. Kalau Anda membiarkan begitu saja nggak dosa. Lalu apakah dia dosa? Oh, dia juga nggak dosa, dia sakit kok. Nggak ada yang ngajari. Okay. Kemudian jika Anda ngambil yang kedua, Anda bayarkan 1 mud setiap kali sholat. Ini pendapat yang kedua, dikiaskan disamakan dengan masalah puasa. Pendapat yang ketiga adalah diqadha, dan ini yang dilakukan oleh Imam Subuki rahimahullah ta'ala. Seperti itu. Khilaf di antara ulama, nggak usah pusing. Ditanya saja kebiasaannya bagaimana. Kalau Anda secara pribadi ingin ini, itu bebas. Selagi ini boleh semuanya, ulama yang berkata kok. Maka yang nggak boleh adalah kita saling menyalahkan, ribut. Gara-gara ini saja ribut satu keluarga. Ya sudah, yang nggak mau sholat, yang nggak mau kata-kata, nggak mau bayar kita, ya sudah, nggak apa-apa. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.